Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqni al-ikhlasa fil qawli wal 'amal fis sirri wal 'alan. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum, rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada malam hari ini, tentunya dengan izin serta takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dipertemukan, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di salah satu tamannya, taman syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala di atas muka bumi, yaitu majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah ta'ala senantiasa melimpahkan kepada kita semua hidayah dan taufiknya, ilmu yang bermanfaat, serta kita selalu berada di jalan siratal mustaqim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada hari ini atau malam hari ini, kita berada di hari yang insya Allah sudah tidak lama lagi akan mengantarkan kita, memasukkan kita ke dalam bulan Ramadan. Kira-kira 12 malam, 24 malam atau 24 hari kira-kira, kita akan sama-sama mudah-mudahan dengan izin Allah, dengan harapan dan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba-hambanya yang ditakdirkan, yang dipilih, yang diistimewakan menjadi hamba-hambanya yang masuk ke dalam bulan Ramadan untuk menerima karunia, anugerah, rahmat, pahala yang Allah Ta'ala persiapkan di dalam bulan Ramadan. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum, rahimani rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita masih di dalam bab tentang al-amru bil muhafazati ala sunnati wa adabiha, yaitu bab yang berkaitan tentang motivasi, himbauan bagaimana agar kita menjaga, berpegang teguh di atas sunnah dan juga adab-adabnya. Hadis yang sebelumnya yang kita pelajari yaitu berkaitan dengan hadis tentang bahwasanya setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, tidak sedikit daripada yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam yang melakukan perubahan-perubahan, mengambil langkah-langkah modifikasi keluar daripada jalur sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang pastinya akan mengancam
kepada mereka apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga pastinya akan berdampak terhadap apa yang sudah mereka lakukan. Pada malam hari ini kita masuk di dalam hadis selanjutnya, dan mungkin insyaallah kita akan selesaikan pada malam hari ini. Ada 2 hadis. InsyaAllah kita akan selesaikan bab ini. Hadis yang ke-166. Al-hadi ashar an Abi Sa'id Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu an qala Naha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama anil khadfi wa qala innahu la yaqtulu as-sayd wa la yanka'u al-adu wa innahu yafqa'u al-'ain wa yaksiru as-sin. Muttafaqun alaihi. Wa fi riwayatin anna qariban libni Mughaffal khadafa fanahahu wa qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam naha anil khadfi wa qala innaha la tasidu sayda thumma aada faqala uhaddithuka anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam naha an thumma utta tahdhif la ukallimaka abada. Al-hadits akhrajahu al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari di dalam lafaz yang lain, riwayat yang lain, dan juga Al-Imam Al-Muslim. Hadis yang ke-11 di dalam bab ini menjelaskan juga, yaitu sama dengan bab atau dengan pembahasan yang sebelumnya, bagaimana setiap daripada kita, setiap umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam setiap umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam untuk berpegang teguh komitmen di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baik yang sifatnya adalah perintah yang datang beliau dan juga larangan yang datang dari beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salah satunya di sini ada hadis yang sifatnya adalah beberapa larangan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam tentang al-khadfu. Ma makna al-khadfu? Ramyul hasa bis-sababati wal ibham. Kira-kira maknanya yaitu seperti orang melempar dengan apa saja yang sifatnya adalah dia tidak mematikan tapi menyiksa kepada target, baik itu yang namanya buruan. Bahkan ketika sifatnya melempar pun dilakukan ketika di peperangan, dia juga tidak bisa membunuh yang namanya musuh, hanya menyakiti, bahkan mungkin bisa sampai yaitu melukai atau mungkin mengena matanya. Dan ini termasuk perkara yang dilarang, termasuk perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apapun bentuk medianya, baik yang sifatnya melempar atau pakai mungkin misalnya media seperti ketapel gitu kan namanya, atau apa saja, ini termasuk adalah perkara yang dilarang. Perkara yang dilarang di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.
beberapa pelajaran hikmah sekaligus panduan yang ada di dalam hadis ini yang dijelaskan oleh al-muallif yang mensyarahkan daripada kitab Riyadhus Shalihin, yaitu kitab Bahjatun Nadhirin. Yang pertama yang berkaitan dengan yaitu pelarangan hurmatul khadfi li'annahu la fa'idata min bal yatarattab alaihi darar muhaqqaqun bil akharin. Perbuatan seperti yang tadi yang kami jelaskan adalah sesuatu yang tidak ada faedahnya. Yang tidak ada faedahnya berarti ketika tidak ada faedahnya, di sana akan ada madaratnya, akan berdampak kerugian, madarat, gangguan yang jelas kepada orang lain, siapapun mereka, sekalipun yang namanya buruan, seperti binatang yang boleh diburu, yang boleh misalnya yaitu ditangkap dan seterusnya, tapi dengan cara yang tidak tepat dan tidak benar, yang sifatnya adalah menyakiti, dilarang di dalam agama. Karena di dalam peperangan sendiri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam sudah menjelaskan di dalam panduan dan tuntunannya siapa saja yang masuk dan boleh ikut di dalam perang, apa persenjataan, bekal yang mereka bawa, semuanya dikontrol, ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika ada beberapa senjata atau beberapa peralatan yang dipakai di dalam perang adalah bukan senjata yang mematikan seperti pedang, pastinya akan dilarang. Diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apapun bentuknya, siapapun yang bawa pasti akan dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan sampai kepada teknis di dalam membunuhnya pun juga dijelaskan. Tidak boleh di dalam membunuh yang sifatnya adalah menyakiti. Sifatnya menyakitin. Apalagi ketika musuh itu sudah tidak berdaya. Karena sudah kalah duel misalnya, senjatanya sudah jatuh, subhanallah, kesempatan. Dipotong telinganya dulu, subhanallah. Potong tangannya, kakinya. Ini perkara yang dilarang di dalam perang. Di dalam perang berhadapan dengan musuh. Berhadapan dengan musuh, jelas-jelas musuh. Tapi diperintahkan di dalam panduan dan tuntunan agama ketika berada di dalam perang dan Anda berhadapan dengan musuh, hendaknya sekali tebas mati. Atau minimal kalau memang tidak ahli, di sana ada arahan untuk dilemahkan kekuatan tangannya ketika dia pegang pedang, kemudian baru dibunuh. Ketika diperintahkan untuk membunuh yang namanya al-banan, memotong yang namanya al-banan, yaitu tangan yang digunakan memegang pedang, dipotong di sana dulu atau dilemahkan ketika dia sudah tidak mampu, baru dibunuh. Bagi yang memang tidak bisa langsung membunuh sekali tebas atau sekali pukulan. Intinya di dalam perang saja diperintahkan untuk membunuh yang tidak menyakiti, apalagi yang sifatnya yaitu dengan dimutilasi. Na'udzubillah. Perkara yang dilarang di dalam agama, baik kepada yang namanya musuh. Bahkan sampai diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ketika seseorang sudah dalam keadaan tidak berdaya, tidak mampu, terpojok, kemudian Anda tetap dia bunuh, apalagi sudah mengucapkan syahadatain, termasuk perkara yang dilarang. Yang pernah terjadi kepada salah seorang
sahabat. Salah seorang yang sudah dia itu terpojok, dia sudah tidak mampu. Akhirnya ketika dia kondisi seperti itu, dia mengucapkan kalimat syahadat. Oleh salah seorang sahabat tetap dibunuh. Dibunuh. Kejadiannya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia mengajukan beberapa dalil, beberapa alibi, saya bunuh dia karena dia terpaksa. Nabi ingatkan dan Nabi tanyakan sekaligus kepada dia, dari mana Anda tahu kalau dia itu terpaksa? Apa Anda sudah membelah dadah dia? Tahu isi hati dia kalau dia mengucapkan syahadat dalam keadaan terpaksa? Subhanallah. Inilah agama Islam. Inilah tuntunan Nabi SAW. Inilah sunnah. Sehingga kita seorang muslim, ahlus sunnah wal jamaah, tidak rela, tidak ridho sampai kapanpun, ketika apapun bentuknya yang namanya kekerasan disandarkan kepada Islam, apalagi kepada sunnah Nabi SAW. Tidak ada di dalam kamus, tidak ada di dalam adab tuntunan agama Muhammad SAW yang namanya kekerasan, bahkan yang namanya menyakitin saja bukan daripada ajaran Islam. Pastinya ketika ada upaya-upaya, ada strategi-strategi, tujuan-tujuan tertentu menyandarkan kepada Islam yang bukan daripada Islam, berarti ada targetnya nih, ada tujuannya, bahkan mungkin juga ada sponsornya, di balik itu semua. Karena agama Islam, tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, agama yang berjalan di atas tuntunan, di atas yaitu kasih sayang, kelembutan, semuanya kembali kepada tuntunan, tidak keluar daripada koridor adab, tuntunan, kelembutan, kasih sayang dan seterusnya. Itulah agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga sunnah-sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, al-Islam yanha an kulli fi'lin la faidata fih aw yalhaqu ad-darar bil muslimin. Ini dia. Di dalam hadis ini juga jelas sekali Nabi sudah memberikan panduan, memberikan penjelasan sekaligus tegas di dalam pelarangannya. Tidak boleh yang namanya mengganggu. Apapun bentuknya yang namanya gangguan, sekecil apapun, kepada siapa saja. Subhanallah. Karena Islam agama yang tidak pernah usil, enggak pernah ganggu orang lain. Islam, subhanallah, inilah agama Islam. Jangankan antara sesama muslim, kepada orang-orang yang di luar daripada agama Islam saja, Islam juga masih punya koridor, punya panduan, punya tuntunan. Subhanallah. Tetap berakhlak baik kepada mereka, beradab yang baik, sopan santun dalam tindak tanduk, perilaku dan seterusnya. Tapi karena memang menjadi konsekuensi, sudah sunnatullah, catatan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap kebenaran, setiap mengajak kepada dakwahnya Nabi, kepada sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti akan mendapatkan tantangan dan rintangan. Tidak mudah. Sehingga kita tetap kembali kepada tuntunan, kembali kepada panduan. Jangan emosi, perasaan yang dikedepankan, tapi yang menjadi pegangan kita paling utama yaitu adalah tuntunan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Wa yadkhul fi dzalika al-lahwu alladhi fihi adha wa laysa fihi manfa'ah. Intinya Islam tidak pernah mentolerir, memberikan peluang, memfasilitasi, apalagi menganjurkan hal-hal yang sifatnya tidak ada faedah, hal-hal yang sifatnya mengganggu kepada orang lain. Tidak ada di dalam ajaran Islam, tidak ada di dalam tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga perkara-perkara yang tidak ada faedahnya, yang tidak ada manfaatnya, yang isinya di dalamnya adalah main-main. Itu bukan dari Islam. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Seseorang yang memahami tentang hakikat daripada Islam yang sebenarnya, ketika seorang muslim memahami jati dirinya seorang muslim dan dia benar-benar untuk bisa merealisasikan Islam, dia akan meninggalkan sesuatu apa saja yang sifatnya tidak ada manfaatnya. Karena orang muslim pasti dia akan berpegang dengan apa saja yang sudah ada di dalam tuntunan dan panduan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, a'zamu hurmatil muslim walidzalika yahtatu asy-syar' lihimayatiha bikulli wasilah fayadfa'u anha asy-syarr wad-darar. Ketika kaitannya yang sifatnya adalah gangguan, apapun bentuknya, sekecil apapun, dan gangguan itu kepada orang muslim, di sini lebih besar lagi pelarangannya. Lebih besar pelarangannya. Karena tidak sedikit ayat-ayat yang menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hurmatul muslim. Tentang haramnya, dilarangnya, yaitu membuat gangguan apapun bentuknya kepada seorang muslim. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang sempurna, seorang muslim yang memahami tentang jati dirinya, dia akan mencegah, menghalangi dirinya daripada mengganggu orang muslim yang lain dari semua cara, baik dengan tangannya, dengan lisannya, baik itu langsung ataupun tidak langsung. Apalagi seperti sekarang banyak, yaitu metode, cara, bahkan dengan jari jemari bisa sampai kita mengganggu, mengusik daripada perasaan hati, bahkan bisa sampai yang namanya permusuhan, bahkan sampai menumpahkan darah gara-gara ulah daripada jari-jari atau mungkin jempol atau telunjuk seseorang. Subhanallah. Ini juga termasuk daripada perkara yang dilarang di dalam agama. Padahal setiap muslim dilarang untuk menyakiti, mengganggu dan seterusnya kepada saudaranya sesama muslim, apapun bentuknya yang namanya gangguan. Bahkan secara umum orang muslim tidak pernah yang namanya yaitu mengawali daripada sebuah gangguan, sekalipun di dalam yang namanya akan berperang. Subhanallah. Karena Islam adalah agama yang damai, agama yang rahmatan lil alamin, agama yang mengedepankan persuasif, bukan agresor. Itu bukan daripada agama Islam, bukan daripada tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sepanjang sejarah dijelaskan bahwasanya tidak ada satupun yang namanya yaitu negeri, kota di mana di sana umat Islam mayoritas, kemudian umat selain Islam merasa terganggu. Tidak ada. Tidak pernah terjadi. Bahkan mereka juga dilindungi, dijaga. Karena Islam punya panduan, punya tuntunan, punya kewajiban, ada hak-haknya bagi mereka juga untuk dijaga dan dilindungi selama mereka tunduk, patuh, taat kepada
yaitu pemerintah Islam. Tapi tidak sebaliknya. Tapi tidak sebaliknya yang terjadi kepada umat Islam. Ketika umat Islam minoritas, Allahul musta'an. Subhanallah. Kita lihat bagaimana yang terjadi sekarang di dunia. Allahu Akbar. Banyak beberapa negara-negara informasi-informasi, kabar-kabar yang insya Allah sudah bukan rahasia lagi. Pastinya setiap dari kita mengikutinya. Bagaimana keadaan umat Islam di salah satu negara di Eropa. Bagaimana keadaan umat Islam di Asia di sini. Bahkan ada salah satu negeri yang di sana tidak kurang 1.000 lebih pesantren lembaga Islam ditutup. Allahu Akbar. Ini bukti bagaimana ketika umat Islam berada di tempat, di negeri yang Islam di sana atau umat Islam di sana sebagai minoritas. Kita bisa coba ikutin berita-berita yang ada sekarang. Subhanallah. Sangat memprihatinkan. Sangat memprihatinkan. Paling tidak karena kita tidak punya daya, tidak punya upaya untuk membantu menolong mereka, tapi paling tidak kita jangan lupakan untuk tetap selalu mendoakan mereka. Allahumma ighfir warham ikhwanana al-madhlumin al-muttahadin fi kulli makan. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang teraniaya, yang terdolimi dari pihak manapun. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kesabaran, ketabahan, dan juga jalan keluar bagi mereka. Apalagi yang masih di dalam ingatan kita semua. Subhanallah. Umat Islam yang ada di Rohingya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sampai hari ini mereka masih dalam keadaan yang belum jelas, belum pasti. Walaupun sudah sebagian besar ditampung oleh salah satu negara, oleh salah satu negara tetangganya. Mudah-mudahan mereka diberikan kelapangan, mudah-mudahan mereka bisa mendapatkan keamanan, ketentraman, dan mudah-mudahan mereka bisa tetap sabar, istiqomah di dalam menjalankan yaitu akidah Islam yang mereka bawa. Tapi kalau Islam yang memegang kekuasaan yang mayoritas, subhanallah, dijamin dari mulai sepanjang sejarah sampai nanti akhir zaman, subhanallah, Islam pasti akan selalu memberikan ketentraman, kedamaian. Jadi ketika terjadi apapun bentuknya sekarang yang disandar-sandarkan, dipaksakan terhadap Islam, subhanallah, dan itu tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya, perlu dipertanyakan. Bisa jadi oknum daripada umat Islam, bisa jadi memang ingin untuk merusak, mengotorin, ataupun dengan bahasa-bahasa apapun, yaitu terhadap Islam, umat Islam, dan juga tuntunan sunnah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang berikutnya, yang bagi alaman ra'a munkaran mukhalifan lisyar' ayunabbihahu fa'ilahu wa yu'allimahu wa alla yaghlad alai illa ba'dal bayan wa iqamatil hujjati wa ta'ammudil mukhalafah. Dijelaskan bahwasanya seperti tadi disebutkan di dalam riwayat yang terjadi kepada salah satu daripada famili kerabatnya Abdullah bin Mughaffal. Dia melakukan perkara yang dilarang oleh Nabi. Diingatkan oleh Abdullah bin Mughaffal, apa yang kamu lakukan? Aku pernah mendengar Rasul melarang hal ini. Jangan kamu lakukan lagi. Jangan kamu lakukan perkara ini. Karena perkara ini adalah tidak termasuk daripada ajaran Islam, tuntunan Nabi SAW, karena yang kamu lakukan adalah sesuatu yang menyakiti, melukai, mengganggu daripada yang namanya yaitu apapun daripada makhluk Allah, termasuk juga kepada yang namanya manusia.
sehingga kamu tinggalkan. Kamu tinggalkan. Bahkan Abdullah bin Mughaffal juga memberikan peringatan keras kepadanya. Kalau kamu tetap melakukannya, fa in utta lan ukallimak abadan. Kalau kamu melakukan lagi perkara itu, hajar. Dihajar bukan bahasa Indonesia, tapi dalam artian akan diboikot. Akan diboikot oleh Abdullah bin Mughaffal. Tidak mau diajak bicara. Tidak mau diajak bicara. Ini tegas. Ini yang namanya tegas. Dan ini panduan tuntunan yang langsung datang dari Al-Quranul Karim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Ini maknanya salah satu daripada makna asyidda, tegas. Tegas kepada, yaitu di dalam garis yang jelas, terang benderang, ada batasan yang jelas ketika sudah berbeda dengan ajaran Islam, termasuk daripada yaitu tegas dan jelas di dalam perkara-perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bisa memberikan peringatan kepada pelakunya. Misalnya gitu kan, udah diingetin dan dia juga sudah tahu dengan yang namanya ngerokok itu kan nggak ada manfaatnya, nggak ada manfaatnya, malah yang jelas-jelas madarat itu kan. Subhanallah, ketika seseorang bisa dan tegas melakukannya, kalau ngerokok lagi, subhanallah, ngerokok lagi, nggak diizinin tidur di sini misalnya, nggak boleh masuk tempat ini, nggak mau diajak bicara lagi, kita putus kongsi. Masya Allah, tegas. Karena sebenarnya di sana pasti ada kebaikan. Perkara yang tidak ada manfaatnya pasti ada madaratnya, ada madaratnya. Tetapi ketika kita ingin untuk mencoba mengingatkan, meluruskan daripada perkara-perkara yang tidak tepat, yang dilarang di dalam agama, tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita juga harus melihat objeknya, siapa nih orangnya dulu, bagaimana dia, tentang latar belakangnya, dia sudah belajar atau belum, atau masih awam, atau masih perlu diajak untuk belajar, dan seterusnya. Sehingga perlunya setiap dari kita juga kembali kepada metode yang tepat dan benar. Jangan terbawa oleh emosi semangat yang akhirnya akan berdampak juga orang antipati. Tapi juga harus dengan cara yang tepat, tuntunan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan bagaimana metode dakwah beliau ketika jelas-jelas terjadi kemungkaran, pelanggaran di depan mata mereka, semuanya juga di depan mata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi tidak keras. Nabi tidak langsung spontan bereaksi. Malah Nabi mendiamkan. Ketika orang Badui kencing di masjid, Masya Allah, kencing di masjid lebih lagi dari ngerokok, gitu kan? Kalau orang ngerokok di masjid udah banyak. Karena masjid itu bukan di sini saja. Masjid itu dibatasin dengan pagar. Ketika di dalam pagar masjid itu termasuk masjid. Berarti dia ngerokok di dalam masjid, gitu kan? Atau misalnya kencing di dalam masjid. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung usir itu orang, tidak. Bahkan Nabi melarang sahabat yang akan mengusirnya, biarkan. Biar sampai selesai dulu. Biar sampai selesai dulu. Nabi perintahkan kalau sudah selesai nanti baru ambil air disiram. Subhanallah. Ternyata orang Badui tadi mengamatin, melihat dia, dan simpatik, langsung tertarik dengan dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan kelembutan, memahami objeknya dengan cara yang sifatnya bertahap, tidak sekaligus. Subhanallah. Apa akhirnya dampaknya?
orang Badui tadi itu simpatik dengan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya dia ingin tahu apa sebenarnya, siapa dia itu sebenarnya, dan seterusnya. Begitupun kita juga jangan keluar daripada tuntunan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam segala hal aspek apapun. Apalagi ketika kita akan menyampaikan, mengajak umat kepada agama Islam, tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan kelembutan, dengan cara hikmah, dan juga yaitu dengan melihat objeknya, siapa dia, dengan siapa, bagaimana, caranya juga yang tepat, dan seterusnya. Berarti perlu membekali diri kita juga dengan metode-metode, dengan panduan-panduan di dalam menyampaikan dakwah, di dalam mengajak daripada apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Kemudian yang berikutnya, jawazu hajrani ahlil bid'ah wa manabidis sunnati wa ashabil ma'asi hatta yad'uha. Pada dasarnya banyak beberapa dasar-dasar di dalam agama, khususnya dalam tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang membolehkan kepada kita untuk yaitu memberikan peringatan. Sebenarnya adalah peringatan yang tegas dengan cara memboikot orang-orang yang jelas-jelas terang-terangan dia itu melakukan perkara yang menentang sunnah. Perkara yang menentang sunnah, berbeda dengan tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ini juga ada caranya. Ada caranya dilihat daripada orangnya juga, dan juga ada batasannya, ada batasannya, tidak dengan serta-merta begitu saja, tidak. Termasuk juga orang-orang yang namanya yaitu pelaku maksiat. Pelaku maksiat. Boleh kita untuk yaitu memboikot mereka dengan tujuan-tujuan agar mereka bisa merenung, introspeksi, dan mudah-mudahan mereka bisa kembali meninggalkan pelanggaran tersebut, dan mereka mau diajak kepada sunnah. Tetap dengan cara yang tepat, dan juga melihat objeknya, serta ada batas waktu yang jelas. Tidak selamanya ditinggal begitu saja. Karena metodenya, panduannya di dalam pembahasan yang khusus, di dalam pembahasan yang khusus. Tapi secara umum seperti itu, harus membekali diri kita kalau akan mengambil langkah-langkah seperti ini, siapkan dulu ilmunya, dan juga pahami metodenya. Kemudian juga kita harus bisa mempraktekannya tepat sesuai dengan objek yang ada di dalam panduan tuntunan tersebut. Jangan kembali kepada yang namanya nafsu, emosional, perasaan, karena pastinya apapun cara-cara yang kembali kepada dasar-dasar perasaan emosional tidak akan membuahkan hasil yang tepat, dan tidak akan sampai kepada target tujuan yang kita harapkan, malah akan berdampak lebih besar, lebih besar madaratnya, karena dipastikan apapun, siapapun orangnya, ketika mengambil langkah-langkah dengan cara perasaan, emosional, dan seterusnya, subhanallah, akan merugikan Islam dan umat Islam. Yang terakhir di dalam hadis ini, panduan hikmah yang bisa kita ambil, dinullah ahab ilal mu'minina min nafsihi wa walidihi wa waladihi wa aqaribihi wa ahibbaihi wan nasi ajma'in. Setiap muslim pastinya harus mengedepankan agama Allah, tuntunan Allah yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapapun mereka, dari manapun mereka asal usulnya, sekalipun dia dihadapkan dengan pilihan, ini tuntunan Allah, ini tuntunan Rasul, dan ini anak kita sendiri atau famili kerabat kita sendiri, mana yang harus kita depankan, mana yang harus kita pilih?
Ketika sifatnya pelanggaran, ketika sifatnya memang harus kita tegas dan jelas, kita harus tetap mengutamakan, mengedepankan agama Allah, tuntunan Allah, sekalipun orang-orang yang kita cintai. Karena tidak mungkin yang namanya yaitu cinta kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada agama Allah dan Rasulnya, ada iman di dalam hatinya, dia itu akan sejalan dengan pelanggaran-pelanggaran yang akan mendatangkan ancaman Allah. Tidak mungkin. Al-iman tidak akan menyatu dengan yang namanya yaitu pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Bismillah. Kita lanjutkan dengan hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang terakhir, dan ini hadis yang sangat-sangat kuat kolerasinya dengan bab. Wa an Abis ibn Rabi'ah qal ra'aitu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an yuqabbilul hajar, yakni hajar al-aswad, wa yaqul inni a'lamu annaka hajara ma tanfa' wa la tadur walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yuqabbiluk ma qabbaltuk. Muttafaqun alaihi. Radhiyallahu an. Hadis yang terakhir di dalam bab tentang yaitu perintah untuk menjaga komitmen istiqomah di atas sunnah dan juga adab-adabnya sunnah. Hadis dari sahabat Abis bin Rabi'ah. Beliau mengatakan satu waktu beliau pernah melihat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an ketika tawaf, mengawali tawafnya yaitu dengan mengecup kepada Hajar Aswad. Kemudian Abis tadi mendengar perkataan Umar. Ketika Umar mengecup daripada yaitu Hajar Aswad tadi, Umar mengatakan, aku tahu engkau ini, kamu ini batu, katanya Umar. Subhanallah. Kalau aku tidak melihat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengecup kamu, batu tadi, pasti aku tidak mau untuk mengecup yang namanya batu. Subhanallah. Berarti poinnya di sana adalah bukan Hajar Aswadnya. Walaupun riwayat-riwayat yang terkait dengan Hajar Aswad banyak pastinya, karena Nabi juga melakukannya hal itu. Tapi yang menjadi poin dasar, yang menjadi prinsip utama yang dilakukan oleh Umar bukan Hajar Aswadnya, tapi apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pastinya di dalam hadis ini adalah hadis yang penuh dengan panduan-panduan yang berkaitan dengan yaitu mengikuti sunnah tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dijelaskan oleh al-muallif hafizahullah, wujub mutaba'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ma syara'ah li ummatihi walau lam yadhhar lahu wajhun al-hikmah minhu. Wajibnya untuk tunduk, patuh, taat, mengikuti panduan tuntunan syariat yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, walaupun setiap daripada umatnya dia itu tidak tahu, tidak paham, belum sampai kepadanya tentang hikmah di balik daripada syariat itu. Tidak harus. Tapi ketika di sana ada hadis sahih, ada panduan jelas, tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau melakukannya atau beliau memerintahkannya, sami'na wa ata'na.
Tidak perlu harus tanya, ini apa hikmahnya, kenapa harus begini, dan seterusnya. Sami'na wa ata'na. Siap, laksanakan. Ini umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena reaksi tersebut akan keluar pastinya dari hati yang sangat dalam dan juga yang sudah terbentuk keimanan serta kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak mungkin akan keluar dengan begitu saja ungkapan, ucapan, siap laksanakan kalau bukan dari orang-orang yang memang hatinya sudah benar-benar terbentuk keimanannya dan juga kecintaannya, cinta hakiki kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi kalau pakai masih nego-nego, antaran aja deh. Oh, cuman sunnah ini kok. Oh, biasa-biasa aja. Masih banyak sunnah yang lain. Subhanallah. Masih ada nego-nego, ungkapan-ungkapan yang seperti ini masih ada. Tapi kalau mereka benar-benar, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul. Ketika benar-benar orang-orang yang memang tunduk patuh taat dengan apa yang diserukan oleh Allah dan Rasulnya, subhanallah, gak mungkin pakai ada yang namanya pakai tarik ulur, mundur, pakai nego, tidak mungkin. Karena ini semuanya pastinya datang daripada hati yang sudah murni, yang sudah benar-benar keimanannya sudah kental, kuat, mantap, dan kecintaan yang hakiki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang langsung dipraktekkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau bukan orang yang sifatnya biasa-biasa. Pastinya orang yang juga punya logika dan juga punya pertanyaan yang sangat besar dan kuat serta perlu dipastikan. Tapi karena iman yang ada dalam hati beliau yang tidak bisa diragukan keimanannya, subhanallah, nggak pakai nego-nego, beliau melakukannya. Beliau langsung melakukannya. Apa sebabnya? Karena dijelaskan bahwasanya poin yang berikutnya yang berkaitan dengan hadis ini, al-ibadat tauqifiyah yajib ittiba'ah. Sebenarnya ibadah itu sudah ada pakemnya, sudah ada SOP-nya, sudah jelas, dan pakemnya, SOP-nya langsung datangnya garis lurus, wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun di sana yang namanya tawar-menawar, pakai nego-nego, apalagi pakai misalnya ditambah-tambahin, dibumbuin, dimodifikasi dan seterusnya. Tidak bisa. Sudah jelas, mutlak, terang benderang. Setiap yang namanya ibadah adalah tauqifiyah. Konsekuensinya yaitu sumbernya datangnya dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga tidak ada alasan, tidak ada yang namanya yaitu nego dan seterusnya bagi setiap umatnya untuk pakai menolak, menawar, nego dan seterusnya. Wajib untuk mengikutinya. Seperti poin yang berikutnya juga dijelaskan, ini juga memperkuat daripada yaitu penjelasan yang sebelumnya, taqdimun naqli alal aqli. Mengedepankan nas, mengedepankan tuntunan, panduan daripada hanya sekedar yang namanya naluri akal. Karena akal kita terbatas, akal kita kerdil, akal kita ada batasan-batasannya. Tapi tuntunan, panduan, nas, hadis sahih, panduan yang datang dari Allah dan Rasulnya adalah sesuatu yang tidak bisa diukur, dideteksi oleh akal manusia, siapapun akalnya. Termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu an yang tidak diragukan yaitu EQ-nya. Berapa banyak ayat-ayat yang turun
yaitu bersesuaian, muafakat dengan pertanyaan Umar, juga dengan beberapa yang ada di dalam firasat Umar dan seterusnya, menunjukkan daripada berliannya akalnya beliau dan seterusnya. Tetapi dalam kondisi ini beliau meninggalkan akalnya, tapi beliau tunduk patuh taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun menurut akal beliau ini batu, ngapain kita mau ngecup batu, ya kan? Subhanallah. Tapi karena di sana ada tuntunan, panduan yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, akal harus tunduk, akal harus dihakimin. Di dalam hal ini yang menjadi hakim adalah an-nas, panduan tuntunan yang datang dari Allah dan Rasulnya. Takbilul hajaril aswad sunnah nabawiyah. Kita tidak bisa pungkiri hal ini, yang namanya mengecup hajar aswad termasuk sunnah yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pastinya perkara ini tidak bisa dengan serta-merta dilakukan dengan begitu saja tanpa ada panduan dan tuntunan. Karena yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga yang diikutin oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika mengecup hajar aswad ada kaitannya dengan tawaf. Ada kaitannya dengan tawaf. Bukan ujuk-ujuk datang dari masjid, dari hotel atau dari tempat tinggalnya dari mana, mau masuk Masjidil Haram langsung mengecup hajar aswad, pulang. Khawatir dia akan salah ngecup nanti. Subhanallah. Karena ada panduannya, ada tata caranya. Kapan? Bagaimana caranya? Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika apa yang beliau lakukan ketika mengecup hajar aswad, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kepada beliau, kalau yang engkau lakukan ini sampai nanti akan yaitu berdampak doror kepada orang lain, karena engkau adalah tubuhnya yang besar, yang kuat dan seterusnya, hendaknya kamu harus hati-hati, kalau perlu tinggalkan. Subhanallah. Walaupun di sana sunnah, tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tetap di sana ada perkara yang juga harus berjalan di atas koridor. Tapi apa yang terjadi sekarang dengan cara yaitu yang dilakukan oleh saudara kita umat Islam ketika menyium hajar aswad, subhanallah, lupa dengan yang lain, gak sadar dengan apa yang dia lakukan. Bagaimana dia kadang-kadang mendorong, Allah na'udzubillah min dalik, bahkan sampai memaksakan diri, bahkan sampai ada sebuah pemahaman yang sangat salah dan tidak tepat. Ketika setiap umroh apalagi haji nampaknya akan berpengaruh kepada sah umrohnya dan hajinya kalau tidak sampai mencium, mengecup hajar aswad. Ini adalah perkara yang salah, tidak benar. Karena ketika kondisi penuh ramai, subhanallah, di sana bukan sunnah yang didapat, malah dosa yang akan didapat. Karena dia pasti akan sampai berbenturan, berdorongan, senggol sana, dorong sini dan seterusnya. Dan itu dilakukannya di Masjidil Haram di depan Ka'bah. Berarti otomatis konsekuensinya dosanya akan lebih besar daripada perkara sunnah, yaitu dengan sekedar mengecup hajar aswad. Tapi ketika kondisi memang lapang dan bisa dan mudah, pastinya yaitu termasuk perkara yang dianjurkan dan dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum yang terakhir, syiddatu harsus sahabati ala tauhidi mutaba'atir Rasul. Di dalam hal ini poin bagaimana semangatnya, tingginya ketundukan, kepatuhan seorang sahabat kepada sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga sudah banyak contohnya di dalam hadis-hadis yang sebelumnya, bahkan di dalam riwayat-riwayat yang lainnya, bagaimana as-sahabah radhiyallahu taala anhum di dalam kecintaannya kepada Rasul bukan cuman di lisan, bukan kecintaan yang sifatnya adalah cuman sekedar bualan-bualan begitu saja, omongan-omongan atau cinta yang hanya sekedar dikeluar-keluarkan, tidak.
Tapi kecintaan yang ada pada sahabat adalah kecintaan yang tidak bisa ditandingin dan juga dilampauin oleh siapa saja. Karena kecintaan mereka adalah kecintaan yang patut untuk dijadikan panduan dan tuntunan, karena mereka adalah orang-orang yang paling terdepan di dalam memahami, mengetahui siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kecintaan mereka adalah kecintaan hakiki yang paling tinggi yang menjadi toladan bagi kita semua. Karena kecintaan kepada Rasul bukan hanya dengan sekedar diungkapkan oleh lisan atau juga diekspresikan oleh dengan bentuk-bentuk yang lain, tapi kecintaan yang hakiki adalah dengan ketundukan, ketaatan di dalam menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, atau sebelum yang terakhir, safa'u tauhidis sahaba radhiyallahu anhum li rabbihim haitsu raddun naf'a wad darar ila Allah. Tadi Umar mengatakan engkau ini batu, tidak bermanfaat dan tidak ada madarat. Subhanallah. Berarti pastinya ini juga kembali kepada nilai keimanan seseorang. Nilai keimanan seseorang. Karena Umar tidak diragukan lagi keimanannya, karena meyakini yang namanya seorang mukmin ad-dar an-nafi' huwa Allah. Yang memberikan madarat dan manfaat hanyalah Allah. Sama seperti seseorang yang juga salah mengartikan, memahami, bahkan menjadi kalau boleh dinamakan mitos, khurafat yang masih banyak di masyarakat terjadi sampai hari ini. Contoh kecil, ketika seseorang yaitu dengan tanpa sengaja dia itu nabrak kucing. Masya Allah. Apa yang terjadi? Waduh, subhanallah. Seakan-akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Padahal dia dengan tanpa sengaja. Dengan tanpa sengaja. Sama seperti seseorang yang dia itu menghindar untuk tidak sampai yaitu menabrak kucing, tapi akhirnya khususnya yang berkendaraan dia itu ngerem mendadak, berdampak kepada yang di belakang. Bela-belain kucing bikin celaka manusia. Lebih mana yang utama kira-kira? Ini orang kan jelas-jelas bahlul. Subhanallah. Bayangkan, nggak paham, tidak ngerti. Dan ini banyak di masyarakat seperti ini. Takut sama kucing, tapi dia tidak merasa apa yang dilakukan merugikan orang yang di belakang. Karena anak pernah jadi korbannya. Subhanallah. Kok ngerem mendadak, Pak? Ada kucing tadi, Pak. Oh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sampai stangnya kena ke dada kita, dia bela-belain kucing. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini masih banyak di masyarakat yang seperti ini. Sehingga kalau kita paham dan mengerti, dan kita sudah dari awal melakukan langkah-langkah yang tepat, kembali kepada tuntunan yang datang dari Allah dan Rasulnya, setiap kita keluar dari rumah baca doa, setiap kita mau naik kendaraan kita baca doa, ketika terjadi sesuatu di jalan, misalnya juga sampai menabrak kucing, ad-dar wan nafi'u wallah, yang memberikan manfaat dan kerugian madarat hanyalah Allah, bukan karena kucing. Jadi nggak perlu sampai takut dan khawatir dengan masalah hal-hal yang seperti itu. Nggak mungkin kucing akan menyebabkan madarat bagi kita, tidak ada. Karena nabrak kucing takut bebannya copot, ya Allah. Tidak ada. Yang memberikan manfaat, madarat, yang menjaga dan melindungi kita Allah. Dan ketika terjadi sesuatu, datangnya dari Allah, bukan karena sebab kucing, bukan karena sebab ini, sebab itu, dan seterusnya. Ini juga harus kita pahami. Yang terakhir, poin yang terakhir dalam hal ini juga penting ini. Karena ini masih banyak di masyarakat. Kullu ma siwallah la yamliku dararan wala naf'a wa in kana mu'azzama.
yang bisa memberikan manfaat dan madarat hanyalah Allah. Sekalipun orang yang diagungkan, yang dielu-elukan, yang dikultus dan seterusnya, kalau enggak diikutin, kalau enggak tunduk, kalau enggak patuh, kalau enggak ngikut omongan dia, ada bahasa yang namanya kalau boleh dibahasakan istilahnya kualat, enggak ada. Ini dalam agama Islam kualat kepada yang namanya manusia yang tidak memberikan manfaat dan madarat tidak ada. Berbeda dengan durhaka kepada kedua orang tua. Ini poinnya lain. Kalau durhaka kepada kedua orang tua bisa saja akan berdampak di dunia sebelum nanti di akhirat. Tapi ketika orang yang memang dia itu adalah bukan orang pada tempatnya dan dia orang-orang yang memang tidak mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya, kita merasa takut ketika harus berbeda dengan dia, melanggar perintah dia, tidak ada. Karena kita harus meyakini yang memberikan manfaat dan juga yang mendatangkan madarat datangnya dari Allah. An-naf'u wad-dar, an-nafi'u wad-dar, Allah yang memberikan manfaat dan yang bisa mencegah daripada yang namanya madarat. Dan juga yang datangnya madarat, semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, khususnya buat diri kami dan juga buat jamaah sekalian. Yang benar datangnya dari Allah Ta'ala, yang salah dari diri kami. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memaafkan kami. Dan akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.